paling parah sekali di bagian sana ya. Nah, di bagian sini. Kemudian faktor yang berikutnya atau yang nomor 3 terjadi seperti ini itu kelihatannya ini. Nah, dispray dengan menggunakan insektisida, namun saat ini berada di salah satu lahan pertanian. Ini ada sedikit kecelakaan atau kejadian ya. Dan di sini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya pada teman-teman pertanian. Nah, di sini tampak kering jagungnya, tanaman jagungnya ini ya. Ini kurang lebih ya usia 45 harian, namun agak sedikit parah atas matinya tanaman-tanaman jagung ini. Dan di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan jagung ini terjadi seperti ini. Perlunya ini bagi yang belum tahu, akan saya sedikit untuk menguraikan. Nah, kondisinya seperti ini. Pastinya kalau orang-orang pertanian ini sudah tahu lah sekilas tentang kejadian apa yang sebenarnya ini terjadi. Kalau dari saya yang menyimpulkan, kondisi sedemikian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkara atau kecelakaan ini terjadi. Yang pertama, saat kita melakukan penyepraian, bisa jadi tangki yang kita gunakan itu masih kita gunakan menggunakan obat yang kontak atau yang bukan selektif. Kemudian kita gunakan, entah itu karena lupa atau tidak, langsung kita melakukan penyepraian di lahan. Jadinya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi faktor yang kedua ya, bisa jadi ketika mulai saat penyepraian tangki kita rusak. Nah, di belakang itu kan ada saluran selang kecil yang biasanya kalau belum terbiasa melakukan penyepraian itu agak kendor atau kurang rapi seperti itu, jadinya seperti ini. Ada yang paling parah sekali di bagian sana ya. Nah, di bagian sini. Kemudian faktor yang berikutnya atau yang nomor 3 terjadi seperti ini itu kadangkala saat kita menggunakan tangki itu tidak kita cuci bersih, akibatnya penggunaan herbisida yang selektif akhirnya terjadi seperti ini, alias masih tercampur dengan obat-obat yang kontak seperti itu. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Tapi di sini saya akan coba
mendeskripsikan tentang model kejadian ini mungkin ya ini dikarenakan saat ini kita itu para petani ya besar-besaran menghadapi hama ulat yang terjadi. Nah, seperti ini di semua lahan para petani ya. Jadi tentang adanya jagung yang sedemikian ini, kalau saya yang prediksi ya ini dikarenakan penyepraian pada hama ulat kelihatannya ini. Nah, dispray dengan menggunakan insektisida, namun botol tangkinya itu masih belum bersih, alias bekas digunakan menggunakan tangki bekas menggunakan obat kontak seperti itu. Akhirnya jadinya seperti ini. Itu kalau dari saya ya. Bisa jadi lagi karena ini masih penarasian dalam bentuk deskripsi pertanian orang-orang sekitar ya. Bisa jadi seperti ini menggunakan obat insektisida jenis Saporo teman-teman, namun cara pengaplikasian itu menggunakan dosis yang begitu tinggi dikarenakan daripada pola intensitas hujan yang begitu masih kurang di lahan. Dikarenakan obat Saporo itu banyak para petani yang mengatakan bahwasanya tidak semua tanaman jagung dispray menggunakan insektisida Saporo itu kuat. Nah, dikarenakan tadi ya ada yang mungkin kebanyakan dosis dalam penyapraian ataupun pola intensitas hujan yang tidak begitu mendukung adanya pertanian sekitar. Namun kalau saya resapi ini kelihatannya saat penyepraian hama ulat ini kelihatannya, namun tangkinya alat spraynya itu bekas digunakan atau bekas digunakan penyepraian pada atau menggunakan obat kontak seperti itu, dan masih belum bersih, masih belum dicuci, kelihatannya seperti itu. Nah, ini kira-kira yang terkena ini ada lebih kurang bibit setengah kiloan ya teman-teman. Biasanya hal seperti ini walaupun dengan kondisi sedemikian ini tidak bisa kembali normal lagi, tapi nanti ini masih bisa berbuah itu biasanya kalau disusul dengan menggunakan pupuk saat sudah hujan turun dengan stabil seperti itu. Jadi teman-teman simpulkan sendiri apa yang terjadi di lahan ini, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan ya. Entah ini, yang jelas ini bukan disengaja seperti itu. Jadi dalam bibit, misalkan ini bibit 1 kilo yang didominasi kematian ini ya, ngelaras atau garing ini ya, misalkan ini didominasi bibit 1 kilo misalkan, ini yang tampak terbunuh atau garing seperti ini kurang lebih 75% itu
dengan model sedemikian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi dan kesimpulan yang bisa teman-teman tangkap dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya di kalangan dunia pertanian. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti ini masih bisa berbuah biasanya kalau disusul dengan menggunakan pupuk saat sudah hujan dengan seperti itu. Jadi teman-teman simpulkan sendiri apa yang seperti ini. Yang jelas ini bukan disengaja. Jadi dalam bibit, misalkan ini bibit 1 kilo yang didominasi yang laras atau musim ini ya, misalkan ini didominasi 1 kilo misalkan, ini yang terkini yang tampak gunung atau garing seperti ini kurang lebih 75%.